Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita akan membahas kedudukan dua bidang. Nah, kalau sebelumnya kita membahas materi poin nomor 4, kedudukan dua garis. Oke. Kedudukan dua bidang ini dibagi menjadi 3. Yang A, dua bidang berimpit. Nah, dua bidang berimpit ini maksudnya ada titik persekutuan atau pertemuan antara bidang alfa dengan bidang beta. Nah, ilustrasinya, perhatikan ini ada bidang alfa, kemudian nanti ada pertemuan antara ataupun persekutuan antara bidang alfa dengan bidang beta. Yang paling mudah dipahami itu ada istilah menumpuk antara bidang alfa dengan bidang beta. Ini dia, perhatikan. Nah, itu dia. Nah, jadi persekutuan ataupun pertemuan bidang alfa, ya, ilustrasinya ini dia, ini bidang alfa kemudian bertemu dengan bidang beta. Nah, dengan posisi yang sama, arah yang sama, jadi ini disebut dengan berimpit. Nah, itu dia. Kemudian yang B, dua bidang sejajar. Nah, dua bidang sejajar ini antara bidang alfa dengan bidang beta ini tidak mempunyai titik persekutuan, tapi posisinya sama, arahnya sama, sama dengan yang samping sebelah kanan. Nah, bidang alfa dengan bidang beta posisinya sama, arahnya sama, tapi tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, inilah yang disebut dengan dua bidang sejajar. Kemudian dua bidang berpotongan. Nah, ada bidang alfa, kemudian ada bidang beta. Nah, persekutuan antara bidang alfa dengan bidang beta ini membentuk sebuah garis persekutuan yang disebut dengan garis G. Nah, coba kita ilustrasikan. Kalau kita lihat bidang alfa ini posisinya ditembus oleh bidang beta, posisinya di tengah-tengahnya. Ya, ini posisinya, ini bidang betanya, ini bidang alfanya. Kalau kita ilustrasikan dari sebelah sampingnya ini, maka membentuk sebuah huruf X. Nah, jadi posisi tengahnya ini yang disebut dengan persekutuan. Ataupun ketika kita lihat di sini, maka ilustrasinya, nah, ia menimbulkan adanya sebuah garis persekutuan tadi. Ataupun kalau dalam istilah posisinya seperti ini, maka inilah yang disebut dengan persekutuannya ataupun pertemuannya. Nah, dua bidang yang membentuk sebuah garis persekutuan ini dinamakan dua bidang berpotongan. Nah, kenapa berpotongan? Ini dia saling memotong antara bidang alfa dengan bidang beta. Ini dia. Bidang alfanya, ini bidang betanya. Kalau kita ilustrasikan, ini bidang alfanya, ini bidang betanya. Nah, inilah disebut dengan dua bidang berpotongan tadi. Kita lanjut. Materi baru yang D, jarak dalam ruang dimensi 3. Nah, untuk mengukur jaraknya ini, nah, dua objek itu dapat diukur dengan cara mengukur panjang garis-garis hubung kedua objek. Nah, perhatikan. 1, jarak antar titik. Ini ada titik A, ini ada titik B. Bagaimana cara mengukur jarak antara titik A ke B? Nah, caranya dengan mengukur panjang garis lurusnya. Jadi, jarak dari titik A ke B ini dapat kita ukur dengan cara mengukur panjang garis lurusnya. Oke, untuk agar mudah dipahami, maka kita bahas contoh soal 1. Nah, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H panjang rusuknya 5 cm. Ingat, kalau kita membahas tentang kubus, maka panjang rusuknya sama semuanya. Ya, berarti semuanya sama 5 cm panjang rusuknya, baik dari A ke B, A ke E ke F, E ke H, itu 5 cm karena rusuk kubus itu sama semuanya, ya.
Nah, pertanyaannya hitung jarak dari A, titik A ke B. Oke, titik A ke B. Nah, karena ini titik A ke B ini merupakan panjang rusuk AB, dengan demikian jarak dari titik A ke B ini adalah 5 cm, ataupun yang menguatkannya seperti ini. Kan posisinya rusuknya sama semua 5 cm, otomatis A ke B juga 5 cm. Oke, pertanyaan yang kedua ataupun yang B, titik C ke H, titik C ke titik H. Oke, perhatikan. Untuk mengukur panjang, ya panjang dari titik panjang diagonal sisi C ke H ini atau diagonal CH ini, kita harus menggunakan rumus Pythagoras untuk mengukurnya. Ini Bapak ingatkan kembali di sini. Jadi rumus Pythagoras itu dapat digunakan ketika segitiganya segitiga siku-siku. Itu harus diingat. Ya. Segitiganya harus segitiga siku-siku. Baru bisa rumus Pythagorasnya kita gunakan untuk mengerjakan permasalahan seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke soal yang B, dari CDH, kalau kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. CDH, ini dia. Maka bentuknya segitiga siku-siku. Maka ini kita dapat gunakan dengan cara mengerjakan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya. Misal kalau ditanya berapa panjang A ke B, maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau ditanya panjang A ke C, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Kalau yang ditanya panjang B ke C, maka otomatis BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Oke, kita kembali ke persoalan. Oke, yang ditanyakan jarak titik C ke titik H. Nah, kita tahu C ke H ini merupakan panjang diagonal sisi CH. Nah, dengan demikian kita gunakan rumus CH kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah DC kuadrat. Ini dia. CH kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah DC kuadrat. Oke, panjang rusuknya kan kita sudah tahu. Ini DH ini 5 cm, DC juga 5 cm. Ini dia. D ke H 5 cm, D ke C juga 5 cm. Oke. Jika dan hanya jika CH kuadrat sama dengan, karena panjangnya rusuknya tadi 5, maka 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. DH kuadrat sama dengan 5 kuadrat, DC juga 5, berarti 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jika dan hanya jika CH kuadrat sama dengan 5 kuadrat, itu artinya 5 dikali 5. Berarti hasilnya 25. Oke, 25 ditambah 25. Jika dan hanya jika CH kuadrat sama dengan 25 ditambah 25, 50 hasilnya. Oke. Untuk menghilangkan pangkat 2-nya atau kuadratnya, maka kita bisa mengakarkan hasilnya. Untuk menghilangkan pangkat 2-nya atau kuadratnya, maka jika hanya jika CH sama dengan akar dari 50, kita akarkan untuk menghilangkan pangkat 2-nya tadi. Pangkat 2 di mana? Di CH-nya tadi, ya. Kita akarkan 50-nya ataupun bilangan 50-nya kita akarkan. Ya, berarti jika hanya jika CH kuadrat jika dan hanya jika CH sama dengan akar dari 50. Oke, jika hanya jika CH sama dengan, kita sederhanakan. Ya. Hasilnya tidak boleh berkoma, maka kita sederhanakan akar dari 50 ini. Untuk menyederhanakannya, kita bisa kita gunakan bilangan yang bisa diakarkan untuk mengalihkan dengan bilangan tertentu. Ya, contohnya 4. Akar dari 4, 2. Kemudian 16. Akar dari 16 kan 4. Kenapa 4? 4 kali 4, 16. Kalau ini akar dari 50. Bentuk sederhananya akar dari 25 dikali 5. Kenapa 25? 25 ini kan akar dari 25, 5. Makanya cari angka yang ketika diakarkan ada hasilnya. Ini harus jadi patokan nih. Kalau yang pengaliannya, ya yang selanjutnya ini tidak jadi patokan.
Ya, berapapun angkanya, asalkan hasilnya 50, yang tadi asalkan 25-nya bisa kita menghasilkan sebuah bilangan. Ini akar dari 25 dikali 2, itu kan hasilnya akar dari 50. Oke, maka jika dan hanya jika saya sama dengan akar dari 25, 5. Kenapa 5? 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5, maka 25. Oke, akar dari 2 ada bentuk sederhananya? Tidak ada lagi, maka tetap kita turunkan ke bawah ya. Maaf. Maka jika dan hanya jika CH sama dengan 5 akar 2. Jadi hasilnya jarak dari titik C ke H itu adalah 5 akar 2 cm. Baik, kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Oke, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya ini 4 cm. Nah, ya. Kemudian perhatikan ini titik Q merupakan titik potong diagonal bidang alas. Nah, bidang alasnya A, B, C, D. Titik potongnya ada di titik Q-nya, disimbolkan dengan huruf Q. Nah, pertanyaannya hitung jarak H ke Q. Berapa panjang dari H ke Q ini? Atau panjang H ke titik potong diagonal alas. Itu dia pertanyaannya. Jadi pembahasannya, nah kita perhatikan bahwasanya segitiga DQH ini siku-sikunya berada di posisi D atau di titik D-nya. Ini ilustrasinya. Jadi siku-sikunya ini berada di D. Nah, DQH siku-sikunya di D. Jadi karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras untuk mengerjakan ataupun mencari panjang dari titik H ke titik Q. Oke, perhatikan rumusnya. QH kuadrat sama dengan DQ kuadrat ditambah DH kuadrat. Oke. Nah, jadi ada beberapa dari item rumus ini yang kita tidak ketahui berapa hasilnya. Seperti DQ kuadrat, ini kan kita tidak tahu nih berapa, maka kita harus cari terlebih dahulu. Kalau DH, D ke H itu sudah tahu berapa panjangnya, sama seperti panjang rusuk C ke G 4 cm, berarti DH kuadrat ini juga 4 kuadrat ya, ataupun 4 cm panjangnya D ke H. Kita cari DQ kuadrat dulu. Berapa panjang dari D ke Q ini? Jadi DQ sama dengan, nih, lihat, DQ. DQ ini 1/2 seperduanya ataupun 1/2 bagian dari panjang B ke D. Nah, jadi maka rumusnya 1/2 dikali BD. Nah, sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2. Nah, kenapa bisa ada panjang B ke D ini 4 akar 2? Perhatikan ini dia cara memperolehnya ya. B ke D itu panjangnya 4 akar 2. Cara memperolehnya BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, posisi siku-sikunya kan di titik A. Jadi kita bisa gunakan rumus Pitagoras juga. Maka BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Jika dan hanya jika BD kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu artinya 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka jika hanya jika BD kuadrat sama dengan 16 ditambah 16. Jika hanya jika BD kuadrat sama dengan 32. 32 ini 16 ditambah 16 nya 32. Oke, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka kita akarkan 32-nya. Oke, jika hanya jika BD sama dengan akar dari 32. Oke, jika hanya jika BD sama dengan, bentuk sederhana dari akar 32, ini akar dari 16 dikali 2. Jadi kuncinya kita cari angka yang hasil dari kalinya ini bisa kita temukan akarnya. Nah, contohnya 16. 16 itu kan akar dari 4. Misal 25. 25 itu akarnya 5.
5. Kenapa 5? 5 dikali 5, 25. Atau 4 dikali 4, hasilnya 16. Jadi angka yang bisa ketika kita kalikan, ketika diakarkan dapat hasilnya. Itu yang harus kita cantumkan di sini untuk menyederhanakan. Itu kuncinya. Jika hanya jika BD sama dengan akar dari 16 dikali 2. Itu kan akar dari 32 hasilnya. Oke, hanya jika BD sama dengan akar dari 16, 4. Alasannya kenapa? 16, akar dari 16 itu 4. Karena kan 4 kali 4, 16. Atau 4 kuadrat itu sama dengan 16. Maka akar dari 16 sama dengan 4. Oke, akar dari 2 ya cukup nggak? Tidak ada lagi. Maka ya sudah kita turunkan saja. Jadi akar 2. Maka dapatlah di sini panjang dari BD itu sama dengan 4 akar 2. Oke, sama dengan 1 kali 4, 4 per 2. Maka 4 per 2 akar 2 sama dengan 4 bagi 2, 2. Dapatlah hasilnya panjang dari DQ ini adalah 2 akar 2. Oke, kita kembali ke rumus Pitagorasnya. QH kuadrat sama dengan dalam kurung 2 akar 2 kuadrat. Nah, kenapa pangkat 2 atau kuadrat di sini? Karena kan hasil dari DQ ini kan 2 akar 2. Di sini rumusnya menggunakan pangkat 2, maka dalam kurung 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jika QH kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Akar dari 2 pangkat 2 itu artinya akar dari 2 dikali akar 2. Oke, ditambah dalam kurung ditambah 16. 16 ini 4 pangkat 2 ataupun 4 dikali 4 hasilnya 16. Hanya jika QH kuadrat sama dengan 2 dikali 2, 4. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Dalam kurung ditambah 16. Oke, jika QH kuadrat sama dengan 4 turun. Akar dari 4 2 dalam kurung ditambah 16. Hanya jika QH kuadrat sama dengan 4 dikali 2, 8 ditambah 16. Hanya jika QH kuadrat sama dengan 8 tambah 16, 24. Oke, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka kita harus akarkan 24-nya. Oke, hanya jika QH sama dengan akar dari 24. Oke, bentuk sederhana dari akar 24, kita cari dulu. Hanya jika QH sama dengan, bentuk sederhananya 4 dikali 6, hasilnya 24. Maka hanya jika QH sama dengan akar dari 4 dikali 6. Hanya jika QH sama dengan akar dari 4, 2 akar 6. Akar 6-nya tuh tetap di sini ataupun diturunkan saja lagi. Oke, maka kesimpulannya, jadi jarak antara titik H ke Q ini, ya, H ke Q itu 2 akar 6 cm. Nah, tugas di rumah, tugasnya ini dia, diketahui kubus PQRS TUVW itu rusuknya 7 cm. Nah, hitunglah jarak dari titik Q ke T. Ini dia, jarak titik Q ke T. Kemudian jarak dari titik P ke P aksen. Ini sama contoh soal yang nomor 2 nih. Yang poin B ini sama contoh soal nomor 2. Jadi silahkan dikerjakan. Apabila ada hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.